Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lentera Islam Badar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita untuk selalu memperbaharui iman kita. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jaddidu imanakum bi qaulil la ilaha illallah." Perbaharuilah iman-iman orang-orang di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita masih bisa menyaksikan tayangan Lentera Islam Badar TV, dan kami pun mendoakan para pemirsa di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah sehat wal afiat, dan insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Lentera Islam Badar TV, alhamdulillah, kajian kita hari ini dengan judul beramal tapi tak berpahala. Ada orang beramal, berbuat sesuatu yang tujuannya baik tetapi ternyata tidak mendatangkan pahala. Nah, siapakah mereka yang mereka beramal tapi nggak berpahala? Mungkin di antara kita atau saya sendiri pernah melakukan hal tersebut. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim. Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kalau kita berbuat amal kebaikan, maka walaupun sebesar zarrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Kalau kita berbuat keburukan, walaupun sebesar zarrah, tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Tetapi ternyata di dalam kehidupan ini ada amalan-amalan yang tidak berpahala karena tertolak. Contohnya, orang yang beramal tetapi tidak menggunakan ilmu di dalam amalannya. Di mana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila bila ilman amaluhu mardudatun la tuqbalu." Siapa orang yang beramal? Ini yang pertama. Siapa orang yang beramal kemudian tidak menggunakan ilmunya, maka amaluhu mardudah, amalannya ditolak, la tuqbalu, dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam mementingkan ilmu. Kita harus tahu dulu ilmunya, kemudian dengan ilmu tersebut kita dapat mengamalkan. Makanya ada thariqah yang disebut dengan thariqah Ba'alawi, itu dengan 5 syaratnya. Yang pertama, ilim bil amal wal khauf wal wara wal ikhlas. Ilmu yang diamalkan dengan penuh takut, dengan penuh ketakutan kepada Allah, dan sangat berhati-hati, dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Orang yang beramal tapi nggak tahu ilmunya, boleh jadi amalannya ditolak. Misalnya wudunya nggak benar, bacaan sholatnya salah,
karena tidak mengetahui daripada ilmu tajwid, tidak mengetahui daripada ilmu bahasa, sehingga apa yang dia baca akhirnya maknanya berbeda, artinya berbeda, dan ini bukan lagi mendatangkan pahala melainkan mendatangkan dosa. Karena apa? Karena dia tidak mau belajar ilmu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menekankan kepada kita, kata Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Tujuannya apa? Agar amalan kita ini mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa? Orang-orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala menaikkan derajat orang-orang di antara kalian, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Artinya apa? Dalam usaha kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kita harus mengetahui ilmunya. Jadi yang pertama, amalan tidak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita beramal tanpa disertai dengan ilmu. Begitupun sebaliknya, kalau ada orang yang berilmu kemudian dia tidak mengamalkan daripada ilmunya, ini juga sia-sia. Kenapa? Dikatakan orang yang berilmu enggak mengamalkan, al ilmu bila amal, ilmu yang tidak diamalkan, kama sayyarah ma fi ahmar, bagaikan pohon yang tidak berbuah, maka akan sia-sia. Jadi supaya amalan kita ini mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, gabungkan antara ilmu dengan amal. Ini yang pertama, yang insya Allah kalau kita mengamalkan amalan disertai dengan ilmunya, dan amalan yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis mendatangkan pahala. Dan bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam segala sesuatu kita sudah diajarkan ilmunya. Bagaimana cara wudu, bagaimana sebelum wudu kita baca daripada niat, selesai daripada wudu kita membaca daripada doa, kemudian bagaimana niat kita di dalam sholat. Sholat aja dulu, kita tahu ilmunya sholat aja dulu. Karena apa? Sholat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan setelah yang mau lewat ini, tetap di Lentera Islam Badar TV mengkaji kehidupan, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.